Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setiawan Official. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kamu semua yang saat ini lagi menjalankan ibadah puasa. Ini insya Allah itu 10 hari terakhir ya kita berada di bulan Ramadan. Setelah ini hari raya gitu ya. Saya sempatkan untuk buat konten. Lama sekali saya tidak buat video dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu saya jawab karena teman-teman sudah bertanya atau berkomentar di video-video saya sebelumnya. Tapi sebelumnya, setelah yang satu ini, ada yang tanya di video saya yang ini ya, yang ini ada yang tanya siapa namanya, saya lupa, bentar tak lihat dulu. Cek bentar ya. Rahasia cara hipnoterapi diri sendiri. Ada yang komentar di sini. Ini dari @Muhammad Ali Tripdiko. Jadi ada yang berkomentar, Mas Muhammad Ali, Bang, kalau takut dengan kegagalan gimana Bang? Ya, jadi ada yang berkomentar, Bang, kalau takut dengan kegagalan bagaimana? Saya jawab secara singkat. Secara singkat, ini berdasarkan ilmu yang saya pelajari atau pengetahuan sudah saya alami dan juga sudah saya praktekkan. Sebenarnya untuk mengatasi kegagalan itu sudah saya buatkan video lama sekali ya. Artinya jangan takut gagal pada saat itu. Kalau nggak salah judulnya jangan takut gagal. Tapi mungkin Mas Digunya belum sempat melihat video yang itu ya. Nggak apa-apa, saya buatkan lagi. Bagaimana cara apa tadi ya? Bagaimana Bang kalau takut dengan kegagalan gimana Bang? Takut dengan kegagalan. Ini saya jawab sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki. Jadi kalau saya menjawab sesuatu itu sesuai dengan kapasitas saya gitu ya. Jadi tidak di luar konteks atau di luar hal yang tidak saya mengerti. Di luar hal yang tidak saya mengerti. Jadi sesuai dengan apa yang saya ketahui. Kalau misalkan cocok, alhamdulillah bisa diterapkan. Kalau misalkan kurang ya bisa cari referensi lain. Di sini saya juga masih belajar gitu ya, mencari agar referensi yang ada di pikiran saya bertambah dan melihat sesuatu itu tidak langsung itu benar, ini salah, ini benar, tidak. Jadi ada beberapa referensi atau beberapa sudut pandang yang nanti akan membuat kita lebih enak memandang sesuatu kejadian keadaan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita gitu. Takut kegagalan gitu. Sebenarnya gagal itu kan, kalau saya boleh bertanya, apa yang kita takutkan dari kegagalan? Ayo, silakan dijawab atau berkomentar. Apa yang perlu kita takutkan dari sebuah kegagalan itu apa? Kalau diperhatikan, pada saat kita tidak berhasil menjalankan sesuatu, pada saat kita tidak berhasil atau belum berhasil mencapai yang kita inginkan, pada saat kita belum bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, gagal. Itu namanya gagal, gitu ya. Apa yang kita takutkan dari kegagalan itu? Atau mungkin pada saat kita tidak mendapatkan sesuatu, pada saat kita tidak mendapatkan hal yang kita inginkan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kehidupan kita berhenti? Apakah hidup kita berhenti? Apakah kita berhenti bernafas? Atau apakah kita langsung uh, tidak diakui sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, dan lain-lain? Apa yang kita takutkan sebenarnya? Kalau secara umum, kegagalan itu kan, kita takut kegagalan karena dari dulu, dari kecil kita didoktrin di sekolah macam-macam ya, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, berhasil gagal kan gitu ya. Berhasil lawan katanya gagal. Kalau berhasil itu baik, kalau gagal itu buruk. Ini dulu dasarnya. Ini dari sejak kita sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi, itu ada yang namanya lawan kata berhasil dan gagal. Kalau berhasil itu positif, kalau gagal negatif. Kalau berhasil itu baik, kalau gagal itu buruk. Seperti itu, bener gak?
Itu yang menyebabkan pada saat kita mengalami kegagalan, berarti hidup kita negatif, berarti hidup kita buruk, berarti hidup kita jelek. Padahal, untuk bisa menyebut itu berhasil harus ada gagal. Untuk bisa menyebut itu hitam harus ada putih. Untuk bisa menyebut itu pahit harus ada manis. Begitu juga sebaliknya. Kalau tidak ada gagal, berarti kita tidak akan pernah mendapatkan atau memperoleh sesuatu yang bisa disebut berhasil. Dasarnya kan gitu. Nah, mindset atau pola pikir kita yang mengatasnamakan kalau gagal itu buruk, kalau berhasil itu baik, kalau gagal negatif, kalau berhasil positif, ini harus kita benerin dulu. Gagal dan berhasil ini harus kita netralkan dulu. Contoh paling sederhana, kita sudah terbiasa, kita sudah apa ya, dari dulu dengarkan atau kita mendapatkan informasi ini, kalau hidung mancung ini baik, cantik, ganteng. Kalau pesek itu jelek. Tahu persoalan ini ya. Kalau hidung ini mancung berarti baik, berarti ganteng, cakep dan lain sebagainya. Tapi kalau hidung ini pesek berarti jelek. Kenapa bisa seperti itu? Kalau urusan mancung dan pesek bisa dibuat tolak ukur, bisa dibuat sebuah ketetapan baik buruknya seseorang atau baik buruknya sesuatu, berarti gajah lebih baik karena lebih mancung. Bener nggak? Kalau baik buruknya sesuatu itu dari mancung peseknya hidung, berarti gajah lebih baik. Tapi kan nggak seperti itu. Pada saat kita diejek pesek oleh teman kita, oleh orang lain, kita langsung marah dan sebagainya. Karena di pola pikir kita sudah menganggap kalau pesek itu negatif. Kalau pesek itu jelek. Kalau pesek itu nggak ganteng, nggak cantik, nggak cakep, kan gitu. Itu yang membuat kita sakit hati, itu yang membuat kita akhirnya membenci pesek. Membenci orang lain yang pesek, membenci diri kita yang pesek. Padahal kan sebenarnya bukan tolak ukur suatu baik buruknya diri kita. Banyak kok orang yang pesek tapi tetap ganteng, tetap cakep. Banyak kok orang yang pesek itu berhasil, terkenal. Rina Nose itu dari peseknya beliau bisa berhasil. Ini contoh. Kembali lagi, gagal dan berhasil. Pada saat kita masih mempunyai arti atau mempunyai definisi bahwasanya gagal ini buruk, berhasil ini baik, gagal ini negatif, berhasil ini positif, selamanya kita akan takut kepada kegagalan. Sedangkan tidak ada, berhasil ini tidak ada kalau gagal tidak ada. Tidak ada, kita tidak bisa menyebutkan ini manis kalau tidak ada rasa pahit. Kita tidak bisa menyebutkan ini baik kalau tidak ada kata buruk. Artinya baik, artinya gagal dan berhasil ini kan sesuatu yang netral. Dari mana kita melihat gitu loh. Dari mana sudut pandang kita melihat sesuatu itu gagal baik atau gagal buruk. Gimana gitu loh. Dari mana kita menganggap gagal itu buruk? Sehingga kita takut untuk gagal. Coba kalau misalkan kita gagal, terus kita berpikir seperti ini. Kita mau melangkah melakukan sebuah rencana, sebuah tindakan A misalnya. Ternyata gagal. Kita sudah menganggapnya diri kita buruk, negatif dan sebagainya. Karena kita gagal gitu. Sedangkan kita tidak tahu Tuhan dan alam ini sudah merencanakan yang lebih baik daripada A, yaitu B. Tahu nggak kita? Nggak tahu. Jadi harus kita pikirkan bahwasanya gagal dan berhasil itu suatu hal yang netral. Kalau kita sudah bisa berpikir seperti itu, kita akan biasa saja, kita akan netral saja. Pada saat kita mengalami kegagalan, biasa saja. Pada saat kita mengalami keberhasilan juga biasa saja, tidak terlalu euforia, tidak terlalu galau,
biasa saja. Mas Abraham itu pernah bilang gini, Mas Abraham, ada malaikat, ada iblis gitu ya. Malaikat kan positif, iblis negatif. Pada saat kita sudah bisa menemukan kesamaan atau bertemunya dua variabel ini dalam satu kesamaan, itu kita sudah menganggapnya biasa saja. Nah, malaikat dan iblis ini kan persamaannya satu di atas ini, itu ketaatan. Malaikat diperintahkan oleh Tuhan untuk berbuat baik, iblis juga diperintahkan oleh Tuhan untuk menggoda manusia, kan gitu. Ketaatan. Kalau manusia berbuat kebaikan itu masuk surga karena melakukan perintah Tuhan gitu ya. Terus iblis kan diperintahkan untuk menggoda manusia. Kalau iblis sudah menggoda manusia, itu kan berarti melaksanakan perintah Tuhan. Itu nanti iblis masuk neraka apa surga kira-kira? Nah, ini kan definisi yang berbeda, tapi kita harus berpikir secara jernih gitu. Antara kegagalan dan keberhasilan itu bagaimana? Kalau kita sudah mengetahui definisi ini, pada saat kita melakukan apapun kita nggak akan takut gitu, nggak akan takut gagal, biasa saja gitu. Ya, Mas Muhammad Ali. Jadi salah satu cara untuk bagaimana kalau kita takut gagal, bagaimana cara kita agar kita tidak takut gagal dan sejenisnya, ya ubah definisi atau pengertian kita tentang kegagalan itu apa. Memang sedikit susah karena dari kecil, dari SD, dari SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi itu tadi ada berhasil, ada gagal. Kalau berhasil itu positif, kalau gagal negatif. Kalau berhasil itu baik, kalau gagal itu buruk. Kan gitu. Dari kecil kita diajari seperti itu. Akhirnya kita takut untuk gagal. Kalau kita takut untuk gagal, berarti kan kita takut untuk berhasil. Bagaimana kita mendapatkan keberhasilan kalau kita tidak bisa merasakan kegagalan ini? Bagaimana kita bisa menyatakan kalau minuman ini manis kalau kita tidak pernah mencicipi yang pahit, kan gitu ya. Jadi dua variabel ini berbeda. Pada saat kita takut melaksanakan atau mengalami itu, berarti pola pikir kita yang harus dirubah, ini sedikit dirubah. Jadi kegagalan itu tidak buruk, tidak positif, tidak negatif, tidak jelek. Kegagalan itu hal yang wajar loh, hal yang wajar. Jadi nggak usah takut. Jadi pertanyaan Muhammad Ali tadi, bagaimana cara takut apabila gagal gitu ya. Bagaimana kalau saya takut gagal? Pandangan atau arti tentang kegagalannya dirubah. Yang selama ini kita mempunyai pengertian gagal itu negatif, berhasil itu positif, gagal itu buruk, berhasil itu baik, itu dirubah dulu. Dinetralkan dulu. Jadi gagal dan berhasil itu netral. Baik buruknya tergantung siapa yang memandang, tergantung siapa yang merasakan, tergantung siapa yang melihat. Kalau semua musibah dan semua pemberian, contoh lagi ya, ada musibah, ada pemberian gitu ya. Kalau musibah berarti buruk, kalau pemberian itu berarti baik. Apakah selalu seperti itu? Kan enggak. Ya, jadi sama saja sebenarnya. Sama saja. Nanti kalau sudah mengerti sudut pandang yang banyak, kita akan biasa saja melihat orang dengan karakter yang kurang baik, kita juga biasa melihat orang yang dengan karakter sangat baik, kita juga biasa saja karena itu netral. Ada seseorang itu yang bilang seperti ini, baik buruknya seseorang itu dilihat dari apanya, baik buruknya seseorang itu ditentukan dari apanya. Saya jawab gini, enggak, baik buruknya seseorang ditentukan dari siapa yang cerita, siapa yang bercerita. Karena kita nggak bisa apa ya, ini buruk, ini jelek, nggak bisa. Karena buruk dan ini baik, itu buruk, nggak bisa. Karena benar dan salah itu kan tidak titik, benar dan salah itu koma gitu. Benar dan salah itu koma. Benar kalau seperti apa, salah kalau seperti apa gitu. Bahkan Mas Abraham pernah ngomong, berikan saya satu kondisi, satu argumen, satu apapun itu argumennya, saya bisa menyalahkan, bisa membenarkan.
Jadi netral, jadi jangan ragu gagal, dirubah dulu mindset tentang kegagalan, dan setelah mengerti, kita akan sama merasakan berhasil gagal itu sama nggak ada bedanya. Cuman ini perlu perlu proses ya, perlu belajar yang cukup lama. Kalau kita nggak sabar ya, kita akan ngomong enak gitu ya, saya sudah merasakan itu, saya sudah belajar tentang itu, dan saya sudah mengalami beberapa kali kegagalan, beberapa berhasil yang akhirnya sama gitu loh. Akhirnya sama. Kalau orang nggak pernah berhasil terus merasakan keberhasilan, pasti dia merasa, oh saya lebih hebat daripada yang gagal gitu. Kalau orang nggak pernah gagal terus merasa kegagalan, pasti dia merasa down, putus asa dan lain sebagainya. Tapi kalau orang ini sudah merasakan dua-duanya, itu dia biasa saja sebenarnya. Tergantung bagaimana kita menyikapi. Jadi ya itu tadi, bagaimana cara kita agar nggak takut dengan kegagalan, ya sudut pandang dengan kegagalan, terus apa namanya, arti tentang kegagalan itu dirubah sedikit saja, nanti lama-lama akan seperti itu Mas Ali dan teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.